Selamat pagi adik-adik. Ada sukacita Iqbal di Koinonia. Dahsyat, luar biasa. Yes. Ya, kita mau mulai ibadah IPA ini. Terlebih dahulu kita akan menyanyi Jalan Serta Yesus. Ya, adik-adik bangkit berdiri. Ya, Kak Kris. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah IPA kita. Kita mau nyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 339. Berhimpun semua. Sekarang kita mau berdoa. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini hingga kami boleh tiba di hari ini untuk ibadah IPA. Kami percaya Tuhan, walaupun ibadah secara daring, tapi berkat penyertaan Tuhan terhadap kami, anak-anak-Mu senantiasa selalu ada. Ya Tuhan, pimpin ibadah IPA ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mau bernyanyi menyambut firman Tuhan. Kita buka Kidung Ceria nomor 135, Sabdamu Abadi. Kak Kris. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, Kak senang sekali ya dapat melayani lagi di IMPA ini. Ya, walaupun kita masih secara virtual, tapi kita semua sukacita. Adik-adik sukacita? Yuk kita yel-yel lagi ya. Oke, siap ya? Ya. Ada sukacita di IMPA Koinonia. Dahsyat, luar biasa, yes. Oke, adik-adik, sekarang kita siapkan Alkitab kita. Ya. Oh, sudah siap ya? Oke, sekarang kita buka dari
2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Biarkan Alkitab kita terbuka ya adik-adik, dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan bagi kami semua, kami boleh rasakan ya Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh memberlakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari agar kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian mereka kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dan sekarang kita melihat gambar ya. Nah adik-adik, ini gambar apa? Ya, ada anak yang sedang berbagi apa ya kira-kira itu? Ya, berbagi makanan. Nah
adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, di mana Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Korintus, ya, yang pada waktu itu orang-orang di Korintus ini adalah orang-orang yang sangat kaya, orang-orang yang berkelebihan, ya, yang mempunyai segala sesuatunya. Apa yang dibutuhkan mereka ada. Nah, namun adik-adik sangat disayangkan, ya, bahwa orang-orang di Korintus ini mereka belum tergerak hatinya untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Seperti pada waktu itu orang-orang di Yerusalem sedang berkesusahan, orang-orang di Yerusalem sedang dalam kondisi yang sulit, adik-adik. Tapi orang-orang di Korintus pada waktu itu tidak peduli. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, ya. Namun di tempat lain, ya, di Makedonia, di sana orang-orang yang dikatakan orang-orang hanya pas-pasan, orang yang hanya kebutuhannya pada saat itu hanya untuk dirinya sendiri, ya, tetapi mereka mau memberi, mereka mau berbagi kepada orang-orang yang ada di Yerusalem yang pada waktu itu sedang kesusahan, adik-adik. Nah, di situ Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus bahwa ini loh, ada orang-orang di Makedonia yang mau berbagi walaupun mereka sebenarnya juga hanya cukup untuk diri mereka atau untuk keluarga mereka sendiri. Tetapi orang-orang di Makedonia ini mau berbagi atau mau memberi dengan sukacita. Karena orang-orang di Makedonia ini mereka memuji Tuhan, mereka percaya beri dengan sukacita. Karena orang-orang di Makedonia ini mereka memuji Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa yang mereka dapatkan itu mereka percaya dari Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan, ya. Jadi mereka berbagi kepada jemaat di Yerusalem. Nah, adik-adik, itu yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat di Korintus juga mereka mau tergerak hatinya untuk dapat memberi, untuk dapat berbagi, ya. Karena Rasul Paulus juga mengatakan bahwa semua yang ada pada kita adalah dari kasih karunia Tuhan Yesus kepada kita, ya. Nah, adik-adik, jadi kita pun saat ini, adik-adik, ya, kita semua dapat menjalankan firman Tuhan itu, ya. Kita dapat berbagi, kita dapat memberi dengan penuh sukacita, ya. Melalui apa, adik-adik? Ya, melalui apa yang ada pada kita. Kita dapat membantu sesama kita, ya. Seperti contohnya waktu adik-adik diberikan celengan, ya kan, dari kakak-kakak PA. Nah, celengan itu adik-adik apa? Kumpulkan uang kan? Nah, waktu itu adik-adik juga sama kakak-kakak, Kak Joyce juga, ya, celengin. Ada uang lebih sedikit, walaupun cuma sedikit nggak apa-apa. Sedikit nanti jadi bukit, ya, jadi banyak. Nah, kemudian waktu itu apa celengannya? Dikasih ke gereja, ya kan? Dikasih ke gereja, dan itu untuk apa? Untuk pelayanan kasih. Nah, seperti itu, ya, untuk membantu program gereja. Nah, membantu yang membutuhkan, seperti itu. Nah, sekarang juga adik-adik dapat melakukannya, ya, dapat melakukan untuk dapat memberi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, itu namanya adik-adik menjalankan kasih Tuhan, ya. Jadi adik-adik sudah diberkati Tuhan, dan adik-adik juga mau memberi berkat Tuhan kepada sesama.
seperti itu. Oke. Nah, sebelum Kak Joyce akhiri firman Tuhan ini, Kak Joyce mau ajak adik-adik buka Alkitab kita ya. Amsal 3 ayat 27. Amsal itu perjanjian lama adik-adik ya, tidak boleh lupa. Nah, Amsal 3 ayat 27. Sudah ketemu adik-adik? Kita mau baca bersama? Ya. Kita baca bersama ya. Amsal pasal 3 ayat 27a. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, demikian adik-adik. Ya, berarti kita juga sebagai pengikut Tuhan Yesus tidak boleh menahan kebaikan yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan Yesus sudah begitu baik memberikan pada kita apa yang kita butuhkan. Dan kita harus meneruskannya juga kepada orang-orang yang berhak menerima kebaikan Tuhan melalui kita. Ya adik-adik, seperti itu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 205. Silakan Kak Kris. Adik-adik, saatnya kita mau berdoa syafaat. Yuk, mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai pengikut Tuhan Yesus, untuk kami menjadi anak-anak yang baik, taat dan setia kepadamu. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, sertai kami dalam seluruh kehidupan kami, juga dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati gereja Tuhan untuk dapat memuji, membesarkan nama Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada, sehingga boleh membawa jiwa-jiwa juga lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pendeta kami, Ibu Windra Manahutu Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati di seluruh pelayanan bersama dengan presbiter, keenam pelkat, komisi yang ada, karyawan kantor gereja, semua Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati setiap keluarga mereka masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau juga memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat yang tertinggi sampai yang terendah di pelosok tanah air. Tuhan Yesus memberkati.
setiap apa yang mereka jalani dalam tugas pekerjaan mereka, Tuhan biarlah boleh terlaksana dengan baik, semua biar untuk menjadi kemakmuran bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini ya Tuhan kami mau berdoa bagi adik-adik kami yang saat ini masih belajar secara virtual di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati mereka, menolong mereka, berikan kepintaran, berikan apa yang mereka butuhkan, tugas-tugas pelajaran mereka Tuhan, biarlah mereka boleh dapat kerjakan dengan baik sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai. Terlebih mereka juga boleh menjadi anak-anak yang baik, taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa agar mereka boleh dapat dengar-dengaran pada orang tua mereka, mereka boleh menurut pada orang tua mereka, sehingga juga mereka terus diberkati dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi semua orang tua, kiranya Engkau juga memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Dan setiap apa yang mereka butuhkan, Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan bagi semua orang tua, bagi adik-adik kami juga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang sakit, dimanapun berada, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Bahkan juga pasien COVID-19, kiranya Engkau juga menolong mereka. Juga pasien lain, sakit apapun itu Tuhan, kiranya Engkau juga mau sembuhkan mereka. Setiap usaha juga daripada dokter, bahkan usaha para medis, semua Tuhan berkati. Tuhan berikan juga kekuatan kesehatan para medis dan dokter-dokter yang menangani pasien. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga mereka semua, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, untuk kakak-kakak PA, dalam seluruh pelayanan kami, biarlah kami boleh dapat melayani dengan penuh sukacita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa bagi tim live streaming yang sangat membantu juga di dalam peribadahan secara virtual. Tuhan memberkati mereka satu persatu, Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan bahkan dengan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan melakukan persembahan. Uang persembahannya dipersiapkan ya adik-adik. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 127. Haleluya. Hallelujah.
lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa sambil bernyanyi. Persembahan kami pada ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, kita sudah selesai ibadah impanya. Kita akan pulang, tapi terlebih dahulu kakak ingatkan adik-adik kalau jalan-jalan ke mana-mana harus pakai masker. Ya, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan juga harus jaga jarak sama orang lain agar tidak terkena virus COVID. Ya, jangan lupa makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, minum susu kalau ada, dan juga makan makanan yang bergizi. Ya, kita udah mau mengakhiri ibadah himpa ini. Kakak undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami di ibadah himpa ini dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkati kami anak-anak-Mu dalam setiap aktivitas kehidupan kami dari hari ke hari. Ya Tuhan, bimbing kami adik-adik layan ini walaupun dalam sekolah daring ya Tuhan, tapi kami mohon Tuhan berikan roh hikmat, roh kudus-Mu untuk adik-adik layan kami yang walaupun sekolah daring tapi mereka diberikan roh hikmat kepintaran agar dalam sekolah daring mereka juga jadi pintar untuk pengetahuan yang guru-guru berikan. Berkati juga para guru-guru yang mengajar di sekolah daring ya Tuhan, dan juga berkati kami para pelayan-Mu. Dari apa yang firman Tuhan yang kami sudah dengar pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan selalu boleh menyertai seluruh kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Amin.